berdua lagi. Iya, jadi kita Kemarin gue ngobrolin sendiri. Ngobrolin aja yuk pasca panen aja yuk. Kan kemarin si Edwin nyundul lagi nih soal pasca panen nih. Oke. Jadi gimana? Mau ngobrolin apa nih? Ya kan kita udah sepakat bahwa tahun ini kan panen gagal. Tahun kemarin gagal. Tahun depan ya insya Allah mungkin agak mendingan, tapi nggak ada yang bilang ini bakal bagus banget. Iya. Dan palingnya better daripada tahun inilah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, gara-gara panen gagal ini kan banyak yang akhirnya orang yang sudah terbiasa petik merah jadi nggak petik merah lagi, karena ngapain sih capek-capek, jumlahnya nggak banyak. Lagian kalau warna-warni pun atau siapa sih kemarin dibilang petik pelangi pun ada yang beli, masih ada yang nampung, gitu kan. gitu. Nah sekarang sebetulnya kita mundur kan bisa dibilang dari satu langkah yang kita pengen kualitasnya bagus gitu ya. Kalau kita ngomongin dari uji rasa gitu ya, pas gue inget yang kemarin-kemarin deh kita cuma cupping 24 sampel sebenarnya, itu pun kerasa bahwa mayoritas kita kerasa bahwa dia unripe gitu kan rasanya gitu, greenish, unripe gitu. Terus ada sedikit overripe, fermented, yang mungkin mereka ngakalin dari situ gitu, yang warna-warni di trip gimana caranya gitu kan. Kemarin kita refleksnya pas cupping adalah selalu nulis di form kita cek green bean ya. Iya. Karena kualitas rasanya ini kenapa gini sih, ini kenapa gitu sih gitu. Terus atau cek immature, cek sour gitu kan, kita selalu begitu gitu ya. Karena wah ini jauh banget ya dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya kalau dari sisi petani kemarin siapa yang ceritain? Kalau misalnya dari sisi petani itu saking susahnya barang, mereka tuh akhirnya mikirnya mending dia petik sekarang ketimbang dipetik orang lain gitu kan. Karena kan takutnya kejadian kayak beberapa tahun yang lalu tuh yang sampai udah potong pohon kan saking dicurinya tuh pohon-pohonnya gitu. Dan ini kita ngomongin Arabica ya, bukan Robusta. Iya. Ya. Robusta sebenarnya lebih parah sih yang kita dengar, karena ya nyuri pohon itu udah kejadian juga nih di Jawa Timur kemarin kita dengar. Di Jawa Barat juga udah Jawa Barat juga ya. Apalagi kalau kita ngomongin Robusta kan pohonnya mayoritas bukan di area kebun sendiri ya. Kadang-kadang mereka tanamnya benar-benar di hutan gitu. Terus akhirnya ya ini plot saya nih gitu ya, ini sebelah sana plot orang lain gitu kan. Tapi karena di hutan nggak pernah dijaga, ya kadang-kadang siapa aja bisa ngambil gitu kan. Gitu. Tadi sempat kepikiran soal ada yang bilang bahwa ngapain sih petik harus merah, petik pelangi aja atau pasca panen bisa bermain di situ, dan warna-warni ini sebenarnya nambah kompleksitas rasa. Ingat nggak ada yang bilang nggak? Dia prosesor dari benua lain, dia bikin kelas ngomong gitu. Sebenarnya di satu sisi iya sih, dalam artian bahwa ketika kita punya rentang warna yang lebar akan menimbulkan rasa yang lebar. Cuma masalahnya kan satu, bisa dikontrol nggak? Jadi apakah harus merah, apakah nggak boleh hijau, apa yang lain? Saya pikirnya sih gini, di akhir hari yang diinginkan oleh pelanggan dalam artian di sini adalah roaster, barista, dan yang minum ya, yang beli ya, itu pasti rasa yang stabil, rasa yang menyenangkan, dan rasa yang gampang dikontrol pas nyeduh. Nah, masalahnya kan begitu sampai titik pelanggan kan kita nggak bisa, ya bisa sih, cuma repot banget untuk melihat ini berapa banyak yang mature dan lain-lain, karena nggak mungkin semua kopi yang mau kita seduh kita grade dulu. Andai kata kita nyampur, bisa jadi dalam blend yang ini atau dalam karung yang ini yang mature-nya lebih banyak dibanding yang tidak dan sebagainya. Sournya kadang lebih banyak gitu kan, terus akhirnya jadi fermented gitu rasanya gitu kan, kayak buah kematangan gitu kan. Kayak kalau boleh jujur kan kita nggak ada yang seneng buah busuk gitu kan akhirnya. Gitu. Nah, andai kata mau ngakalin, mau nggak mau, kalau buat saya sih mending ya udah petik dipisah. Jadi pemetik kita bawa anggap dua ember di pinggang dia,
Satu untuk yang merah, satu untuk hijau. Atau apa yang biasa dilakukan oleh PTPN. PTPN itu kalau di kebun mereka yang saya tahu di akhir pemetikan, jadi setelah ibu-ibunya metik, mereka akan kumpul di satu tanah lapang dan mereka memisahkan mana yang merah, mana yang kuning, dan mana yang hijau. Tujuannya apa? Di situ si ibu-ibu pemetik ini dapat insentif tambahan kalau yang rata-rata merah, dan dapat ya ditoel lah kalau kebanyakan yang kuning atau yang hijau. Nah, apa yang bisa dilakukan dari situ? Yang bisa dilakukan adalah kita bisa ngeblend dengan proporsi yang kita mau. Jadi warna-warni itu by design. Kita bisa bilang bahwa gue pengen ada kuningnya 20% deh atau 30% deh, sisanya harus merah bener gitu. Kalau udah kayak gitu, biasanya lebih bisa dipertanggungjawabkan karena aim akhirnya adalah kita ngejar suatu karakter rasa. Terus kalau boleh jujur ya, dari sisi prosesor nih, kan kalau kita ngomongin buah yang hijau, buah yang kuning, sama buah yang hitam gitu ya, atau buah yang merah gitu, itu kan waktu pas pengeringannya pasti akan beda ya. Terus bakal besar kecilnya juga pasti beda gitu kan, jadi lebih repot lagi gitu. Kadang-kadang yang satu udah busuk, satu belum gitu. Itu kan kalau natural. Iya. Tapi kalau wash Ya lebih bisa sih, kalau wash lebih bisa ini. Cuman ya repot pas pengupasannya aja sih kalau yang hijau ya. Gitu. Kemungkinan crack kan kemungkinan lebih besar juga gitu kan. Jadi ya apakah bisa nambah rasa? Mungkin bisa, tapi saya ngebayangin nih kalau pelanggan dapat banyak yang hijau gitu ya, dapat yang banyak buah yang hijau gitu kan, akhirnya jadi sepet gitu kan, akan jadi kecut gitu. Terus nanti begitu di coffee shop, kalau customernya protes, apa enggak nanti jadi kayak pembodohan lagi bahwa wah kalau kopi yang bagus tuh emang harus asam, apa enggak jadi gitu lagi gitu. Kan itu apa ya, pemaksaan ya sebenarnya kayak gitu. Jadi sebetulnya metik nggak merah semua nggak apa-apa ya. Kalau kita runut lagi nih, asal dipisahin. Sebenarnya bukan yang nggak apa-apa, kayak kita ngomong kayak misalnya itu banyak kejadian kan di negara-negara Amerika Selatan ya, kejadian kayak gitu karena mereka panennya produksinya emang kalau misalnya pakai mesin kan emang agak susah ya untuk petik merah gitu kan. Mereka yang kalau yang hijau sama yang kuning kalau nggak diproses kan nggak mungkin, makanya mereka invent proses pasca panen gitu kan, yang bisa ngasih karakter rasa ke si kopi-kopi itu gitu kan sebenarnya. Cuman ya kalau misalnya sengaja ya mungkin bisa, cuman ada kerepotan berikutnya aja gitu, kita produktivitasnya nggak setinggi itu gitu. Ini ada gugatan lain gitu loh, bahwa kopi Indonesia kehilangan, kopi Sumatera kehilangan kompleksitasnya gara-gara petiknya jadi petik merah. Dulu kan kopi Sumatera dikenal dengan kompleksitasnya kan, yang ternyata kalau dicek, dirunut, melihat sejarah, melihat apa yang dilakukan kita dalam kurun waktu zaman dulu, kompleksitasnya terjadi gara-gara kita semua berantakan aja. Proses panennya berantakan, begitu diberesin kopinya jadi lebih cantik tapi kompleksitasnya hilang. Nah, bisa nggak balik ke situ? Bisa, saya yakin bisa. Gimana caranya? Ya by design. Jangan pasrah sama alam, jangan pasrah sama ya adanya kopinya gini makanya rasanya gini gitu. Kita bisa kok kalau kita mau untuk mengubah dengan cara mendesain. Oke, tidak 100% merah, ada sekian persen yang kuning, ada sekian persen yang hijau, tapi by design. Ya. Cuma emang repotnya adalah ketika kita mau melakukan itu, kita harus pisahin dulu nih yang merah, kuning, hijau, nanti baru digabung pas panen atau pas pengeringan dan lainnya. Saya kan kok kayak gitu bisa bikin kopinya lebih stabil, lebih kompleks mungkin. iya, cuma ya tentu sih mungkin ya. Kenapa? Karena semua ini kan harus dicoba, nggak dicoba nggak tahu juga. Dan teman-teman yang di kebun bisa boleh nyobain dikit nggak? Dikit aja teori itu, karena bukan apa-apa. Kami kan di kota ya, bisa dari diri lah bahwa kami coba bisa ngedumel, coba bisa bercerita, dan coba bisa berteori. Dan akhirnya kita bisa ngomong tuh kan sebenarnya, oh waktu pas kelas ini instruktur
misalnya si prosesornya ceritanya begini nih, terus hasilnya begini gitu, tapi kan kita bukan prosesor gitu akhirnya. Satu hal yang kita harus sadari ya gitu. Kayak kurang merah, perhatiin lagi. Terus kemarin tuh gue dengar satu podcast dari satu roaster dan satu apa ya, company green bean gede lah gitu, importer green bean gede di Amerika gitu. Si director roasternya tuh dia cerita kalau, dan dia emang roaster udah lama gitu, 20-an tahun. Dia cerita bahwa dia tuh paling suka, favorit dia tuh kopi Guatemala. Bukan karena kompleksitasnya, karakternya apa, tapi tiap di roast karakternya exactly the same. Jadi dia nggak usah ngerubah macem-macem, nggak usah ngerubah profil. Kan biasanya kan dia akan nyoba satu kali gitu kan, terus dia cup, terus dia ngeliat oh saya harus melakukan perubahan ini nggak, satu kali langsung des jadi. Makanya itu jadi favorit, selalu jadi favorit dia, dan dia selalu langganan ke prosesor itu. Jadi akhirnya kalau gue pikir ya itu satu hal yang bisa kita tiru ya gitu kan. Kalau misalnya ngeliat di luar negeri gitu kan, kopi Indonesia tuh kan nggak banyak dilihat sebenarnya gitu. Terus biarpun si orang-orang ini bilang wah kopi Sulawesi tahun ini banyak yang cantik nih, kopi Sumatera ada banyak yang oke gitu, tapi ya naik turun kan, karakternya nggak stabil gitu. Tiap di roast mereka harus coba batch roastnya kayak apa, terus nanti eksekusinya kayak apa gitu kan gitu. Ya balik lagi nggak konsisten kita kan Ya. Dan biasanya nyalain ya kopinya gitu ya, udah penting gitu, alamnya gitu. Nggak kok, kita bisa konsisten kok sebetulnya kalau kita mau. Effortnya emang lebih gede, cuma kalau konsisten orang akan kembali ke produk kita. Dan buat saya mikirnya nyoba mikir jangka panjang ya gitu. Akan lebih baik kalau orang udah percaya sama produk kita dan kita bisa deliver produk yang stabil tadi, dibandingkan kita punya satu kayak one hit wonder yang kopinya bagus banget terus udah. Terus ya apa ya, ya kalau kita ngeliat kan mungkin kopi kita tuh bagus banget, kadang-kadang bagus banget gitu ya. Terus kadang kalau misalnya kita ngomong wah kita pengen kompleksitas yang kayak dulu gitu ya, ya semua hal tuh kan ada konsekuensinya ya. Kalau kita pengennya petik pelangi gitu ya kan ada kerepotan dari sisi prosesor selanjutnya gitu kan, nggak bisa ya cuman gitu doang gitu. Karena kan kalau kita ngomong sama prosesor yang lain ya, prosesor di luar gitu, yang mereka emang petiknya mereka nampung yang pelangi gitu ya, katanya nambah kompleksitas betul gitu ya. Cuma kan mereka ngelakuin step-stepnya nggak sama, nggak semuanya disamain gitu. Kamu ngecek anak kamu dulu ya. dan dulu ya.